rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku turut hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Minggu tanggal 19 Juli 2020, di mana kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Minggu ke-6 sesudah Trinitas. Jemaat di rumah masing-masing, marilah kita persiapkan hati pikiran kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masuk di dalam panggilan beribadah. Kita akan bersama-sama mengawali ibadah ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama sampai bait yang kedua. Hai mari sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, beri
Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan kita. Marilah kita datang kepadanya, merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, "Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya." Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang semua ada di keluarga masing-masing. Apa kabarnya? Biarlah kita semua dalam keadaan baik, sehat, kasih setianya senantiasa menuntun dalam kehidupan kita. Demikian pula yang ditegaskan dalam ayat introitus kita pada pagi hari ini. Yesaya 43 ayat 1 berkata demikian, "Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku." Demikianlah sabda Tuhan kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 362, "Aku milikmu, Yesus Tuhanku." Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita menaikkan syukur dan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang maha baik, Allah yang selalu setia menuntun, yang selalu mendampingi, bahkan juga tidak pernah meninggalkan akan setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Pada pagi hari ini dalam persekutuan yang indah, kami boleh dipersatukan dalam kasih Kristus. Kami boleh datang disapa dan menyapa, bahkan juga kami yakin dan percaya Engkau hadir dalam setiap kehidupan, bahkan di dalam persekutuan kami. Tuhan kami, Yesus Kristus, dalam persekutuan ini kami juga datang kepadamu. Engkau melihat akan setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau melihat akan seluruh perjalanan kehidupan kami. Ada banyak hal yang tidak berkenan yang kami lakukan. Segala perbuatan-perbuatan yang tidak taat akan kebenaran firman Tuhan. Baik itu perkataan, perbuatan, pikiran,
tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Tuhan. Saat ini kami bersama-sama mengaku akan segala apapun yang telah kami perbuat, sebab Engkaulah yang senantiasa melihat, bahkan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan, dan biarlah kami boleh menerima penebusan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Karena hanya melalui penebusan-Mu, kami memperoleh kasih karunia dan keselamatan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kehidupan yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Amin. Marilah kita bersama-sama merespon doa pengakuan dosa kita dengan pujian Kidung Jemaat nomor 37 bagian A, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lampu-Mu. Walau aku berjerit dan menangis nanti, apapun usahaku, Kau menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu, Kau selamatkan diriku. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu mari kita kembali datang kepada Tuhan, kita mohon tuntunannya. Kita berdoa. Segala kuasa, kasih, hormat, kemuliaan hanyalah bagi-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah kami yang maha tinggi, Allah kami yang selalu penuh dengan kasih sayang, Allah kami yang selalu memberikan yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Demikian pula ketika Engkau mau menyatakan diri, Engkau tidak pernah berhenti untuk menyampaikan maksud-maksud, tujuan dan rencana-rencana-Mu Tuhan, melalui setiap firman kebenaran yang telah ada dalam kehidupan, bahkan juga yang akan kami dengarkan bersama-sama. Engkau memberkati setiap pribadi, setiap hati. Engkau mengisi bejana-bejana kerohanian kami, agar firman-Mu Tuhan akan sungguh menjadi makanan rohani, terlebih juga bagaimana ini dapat kami bangun dalam kehidupan sehari-hari dan kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku sabda kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari bacaan yang disediakan oleh Puji dan Janji hari ini, terambil dari kitab Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Sebab Engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allah-Mu, Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allah-Mu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlah-Mu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat oleh-Mu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allah-Mu, Dialah Allah, Allah yang setia,
yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai pada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Dan akan terjadi, karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sadarkah kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sebenarnya kita sedang membawa identitas kita masing-masing. Tapi identitas di sini bukan sekedar identitas dari kartu penduduk atau KTP yang kita miliki, kartu KK, atau kartu-kartu lain, atau surat-surat yang lain yang ada dalam dompet atau dalam tas kita. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sebuah identitas diri yang mencakup kepribadian, ciri khas, keunikan kita masing-masing, dan itulah yang disebut dengan jati diri yang sesungguhnya. Mengapa demikian? Sebab dengan identitas atau jati diri yang sesungguhnya, itu akan yang membedakan atau menandakan diri kita dengan orang lain, atau dengan komunitas lain, atau kelompok yang lainnya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, identitas atau jati diri yang sesungguhnya itulah yang juga ingin dipertegas, ingin diingatkan kembali oleh Tuhan kepada bangsa Israel, agar mereka tetap memiliki jati diri yang sejati yang harus ada dalam kehidupannya. Tidak hanya ketika mereka keluar dari tanah Mesir mengingat tentang siapa Tuhan mereka, tetapi mereka juga dipersiapkan ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Karena akan ada banyak situasi yang berbeda yang akan dihadapi oleh bangsa Israel, dan jangan sampai mereka lupa diri. Di tanah Kanaan ada banyak sekali situasi-situasi yang berubah, yang akan terjadi, yang akan dialami oleh Israel. Dalam perbudakan, bangsa Israel begitu penuh dengan penderitaan, kesusahan, kesulitan, bahkan menjalani hidup sebagai budak di tangan Firaun sungguh sangat tidak menyenangkan, penuh dengan penyiksaan dan kerja rodi. Tetapi di tanah Kanaan, mereka justru sebaliknya akan mengalami kemakmuran, akan mengalami keberhasilan, akan mengalami segala sesuatu yang baik yang sudah disediakan oleh Allah. Tetapi ada hal yang harus juga mereka ingat. Tuhan kembali mengingatkan tentang siapa diri Israel dalam hal ini adalah supaya mereka tidak mengabaikan identitas jati diri mereka sebagai umat kepunyaan Allah yang disebut di sini sebagai umat kesayangan.
Sebagai umat kesayangan, bukan berarti karena bangsa Israel memiliki keunggulan, bukan karena bangsa Israel memiliki kelebihan, memiliki prestasi, memiliki kehebatan dan kekuatan, tetapi dikatakan justru engkau adalah bangsa yang paling kecil. Bahkan juga bukan karena kehebatan, kegagahan, prestasi yang membuat hatiku terpikat kepadamu. Tetapi karena Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Dia ingat dengan segala ikrarnya kepada nenek moyang Israel, dan Allah mau selalu menepati janji-janjinya kepada Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu seperti apakah identitas diri, jati diri yang harus dimiliki, yang harus dibangun oleh Israel ketika ia akan masuk di tanah Kanaan dan tinggal bersama dengan orang-orang sekitarnya? Yang pertama, supaya bangsa Israel janganlah takut. Sebab Tuhan sendirilah yang memilih, Tuhan sendirilah yang menebus, yang memanggil dengan nama mereka. Bahkan Tuhan sendirilah yang memberikan mereka keselamatan dan juga pembebasan. Jangan takut artinya jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk menunjukkan bahwa Israel harusnya bisa menjadi cerminan hidup yang menunjukkan bagaimana kasih Allah itu dihidupi. Ada banyak sekali situasi-situasi yang diingatkan oleh Tuhan bagaimana supaya mereka tidak terjebak di dalamnya. Baik dalam pergaulan mereka sehari-hari, cara-cara mereka sehari-hari, maupun kebiasaan-kebiasaan yang membuat mereka menyimpang daripada Tuhan. Identitas dan jati diri inilah yang akan selalu mengingatkan dan menguatkan mereka supaya mereka tidak menyimpang dari jalan dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah buat, yang Tuhan sudah sampaikan, agar mereka taat kepada Tuhan sebagai Yahweh, sebagai Sang Pemilik dari umat kesayangan. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mereka harus menempatkan identitas dan jati diri yang sesungguhnya di hadapan masyarakat sekitarnya, di antara penduduk tanah Kanaan, yaitu supaya mereka jangan menjadi batu sandungan. Karena melalui dalam hidup mereka lah supaya orang-orang yang tidak mengenal Yahweh, yang tidak mengenal Allah Israel, menjadi mengenal Allah Israel oleh karena perbuatan, ketaatan, tingkah laku yang dicerminkan sebagai bangsa yang diberkati, sebagai bangsa yang taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita ambil dari kisah yang ditegaskan oleh Tuhan kepada bangsa Israel? Yang pertama adalah mari kita terus-menerus berupaya dan tetap dari hari ke hari menjadi garam dan terang di sekitar kita, di tengah-tengah kehidupan kita, supaya tidak menjadi batu sandungan, melainkan melalui setiap jati diri kita yang sesungguhnya sebagai umat kesayangan Tuhan, sebagai milik Tuhan, harusnya kita melanjutkan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan baik supaya orang yang melihat bahwa ada kasih, bahwa ada Kristus yang hadir, bahwa kita mau menjadi umat-umat yang bertumbuh di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita menjadi batu sandungan, lalu apa yang dapat diteladani oleh orang lain? Tuhan mengajak dan mengingatkan kita kembali. Mari kita menanamkan identitas dan jati diri yang sesungguhnya sebagai umat Tuhan, supaya kita terus dapat saling menyemangati, saling meneladani, saling memberikan support, saling mengasihi, saling mendoakan, saling untuk menegur
untuk kebaikan-kebaikan, supaya apapun yang kita lakukan itu sungguh menjadi berkat. Memang tidak ada orang yang sempurna, tetapi di tengah ketidaksempurnaan kita selalu mau menjadi lebih baik, menjadi berkualitas hidup kita, karena kita mau meniru setiap ketetapan-ketetapan, ketaatan-ketaatan kita, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan sudah menjadikan kita sebagai umat kesayangannya. Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil dan menebus kita, bukan karena kekuatan dan kelebihan dan kehebatan yang kita punya, tetapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita bukanlah siapa-siapa, karena itu tidak sepantasnya kita membanggakan diri apalagi menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi marilah sebaliknya kita terus belajar untuk rendah hati. Itulah bagian dari identitas diri, jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Selamat menjadi berkat satu dengan yang lain. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi. Marilah kita kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus adalah sumber kehidupan, sumber segala kasih, segala berkat. Di tengah persekutuan ini kami bersama-sama menaikkan segala permohonan-permohonan dan pengharapan-pengharapan kami. Sebab Engkaulah yang menentukan akan seluruh rancangan-rancangan yang terbaik dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, biarlah dalam kasih-Mu Engkau terus memberkati pemerintahan bangsa kami, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, terlebih juga di Provinsi Bali ini. Dalam kasih karunia-Mu Engkau selalu memberikan hikmat, pengetahuan, kemampuan, kebijaksanaan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami, agar apa yang mereka putuskan dan mereka ambil setiap langkah-langkah untuk kesejahteraan rakyat ini, terlebih dalam masa tatanan normal atau new normal dalam masa pandemi ini, biarlah semuanya dapat berjalan di dalam kasih-Mu. Kami boleh menjalankan kehidupan dalam seluruh aspek kegiatan kami masing-masing, tanpa kami meninggalkan kasih setia Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga meletakkan seluruh permohonan kami bagi jemaat-jemaat Tuhan
baik yang tersebar di seluruh negara, seluruh Indonesia, bahkan juga di Bali ini. Tuhan yang akan selalu terus memberikan kami kekuatan menopang, memberkati dengan segala kecukupan apa yang diperlukan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Memasuki tatanan baru dalam masa pandemi ini, ada banyak hal yang juga harus tetap kami sesuaikan dan beradaptasi. Kami juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Biarlah dalam seluruh aktivitas kemanapun kami melangkah, Tuhan selalu melindungi kami dari wabah virus corona ini. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga menaikkan akan segala kerinduan-kerinduan dan permohonan kami bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, secara khusus di Gabriel ini, baik yang sakit, yang membutuhkan pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Mereka yang putus pengharapan, Engkau menyemangati dan memberikan kekuatan yang baru. Mereka yang sedang dalam mencari pekerjaan, atau mereka yang sudah mulai bekerja, mereka yang sedang membuka usaha, bahkan juga usaha produksi rumah tangga yang ada di rumah kami masing-masing. Engkaulah yang selalu mengaruniakan berkat-berkat yang terbaik. Berkatilah kami di masing-masing keluarga Tuhan, dengan segala usaha, dengan segala kegiatan, dengan segala apapun yang dihadapi dan digumuli. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan selalu setia memberikan kami kekuatan baru demi kekuatan baru, memberikan kami jalan keluar sesuai dengan kasih karunia-Mu. Ajarkanlah kami untuk selalu meyakini dan mengimani. Ajarkanlah kami untuk tidak meragukan akan setiap kuasa, kemampuan, dan pertolongan Tuhan, agar dalam hidup beriman ini, bahwa kami sesungguhnya hanyalah menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau juga memberkati jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun dalam minggu sepekan ini. Segala kasih sukacita yang terbaik, biarlah Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup mereka. Dalam kasih karunia-Mu kami juga berdoa dimanapun jemaat Tuhan berada, baik kami bersama dengan keluarga maupun orang-orang terkasih kami yang belum dapat berkumpul bersama oleh karena tugas dan pekerjaan. Tuhan juga menjaga dan melindungi mereka satu persatu. Kami juga bersama-sama berdoa untuk persiapan pelaksanaan sidang sinode ke-47 yang akan kami lakukan pada tanggal 4 dan 5 Agustus melalui metode Zoom meeting di wilayah masing-masing dengan titik center yang akan dilakukan di Aula SMK Harapan. Ya Tuhan, biarlah Engkau berkarya berdaulat atas kami. Engkau memberkati segala upaya persiapan kerjasama, koordinasi, panitia, MSH, dan jemaat-jemaat Tuhan, para pendeta, vikaris, Bapak Ibu Majelis, dan semua kami keluarga besar GKPB. Biarlah Tuhan sendirilah yang memampukan kami, sehingga pelaksanaan persidangan pesta iman ini akan dapat kami lakukan, berjalan dengan baik karena pertolongan-Mu dan penuh dengan sukacita. Suksesi kepemimpinan pun akan dipilih. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam pertolongan dan kedaulatan-Mu Tuhan. Biarlah segala rancangan-rancangan, biarlah semuanya boleh terlaksana oleh karena Tuhan sendiri yang menghendaki. Siapapun Tuhan para hamba-Mu, jadilah kehendak-Mu untuk bersama-sama Tuhan percayakan melayani di GKPB ini. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam kasih-Mu Engkau memberkati MSH, Bapak Bisop, Bapak Sikum, Bendahara, dan seluruh kadep-kadep, Yayasan Undira, Yayasan Harapan, dan setiap apapun yang telah Tuhan percayakan kepada Gereja Bali. Kasih hikmat dan yang terbaik selalu Engkau curahkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, tiba saatnya kita membawa ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Sebagai dasar dari ucapan syukur, izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Tawarikh, 1 Tawarikh 16 ayat 29, yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di dalam kita mengumpulkan persembahan kita akan diiringi dengan lagu yaitu NKB nomor 100 ayat 1 sampai 2. Yaitu rinduκah engkau mendapatkan berkat Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh berada dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan curahkan lewat tugas dan pekerjaan kami masing-masing, sehingga pada saat ini kami boleh membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan, sehingga persembahan kami ini boleh berkenan kepadamu. Tuhan lebih-lebih boleh menjadi kemuliaan dan kebesaran akan nama-Mu. Tuhan yang di surga, demikianlah ucapan syukur dan permohonan kami. Semuanya ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Di relung
Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai, lakukanlah perintah Tuhan. Kita selalu membawa identitas dan jati diri kita sebagai umat Tuhan. Tetaplah taat, tetaplah menjadi garam dan terang, menjadi orang yang rendah hati dan tidak menjadi batu sandungan. Dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Tuhan menyertai kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Ibadah minggu pada pagi hari ini telah selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim multimedia, tim musik, tim penata layan, Bapak Ibu Majelis yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan kita pada pagi hari ini. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu Saudara-saudari di keluarga kita masing-masing yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.